Palu bersama Senat dan Guru Besar, Ketua Aptisi Sulawesi Tengah, Ketua Yayasan Pendidikan Pancabakti Sulawesi Tengah memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda Sarjana Statistik Pancabakti Palu ke-19 dibuka dengan resmi. Pesan alma mater disampaikan oleh Ketua Sisi Pancabakti Palu kepada Bapak Dr. Muzakir Tawil MSI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk bersama-sama menghadiri acara wisuda yang ke-19 Stisip Pancabakti Palu tanggal 17 Januari 2021. Saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mulyono. Yang saya hormati unsur Forkopimda, baik provinsi, kabupaten, dan kota yang sempat hadir pada kesempatan ini, unsur Polri TNI yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Aptisi Provinsi Sulawesi Tengah, Pada Bapak Dr. Zubair Hasim Asosiasi, persilakan dengan hormat. Ini dan harap maklum kalau ada batuk-batuk. Saya kondisi batuk-batuk sekarang, tapi sudah diswab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Haji Mulyono SEAK MM, yang terhormat Ketua Yayasan Pancabakti Palu, yang terhormat Ketua Aptisi, yang terhormat Forkompimda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, yang terhormat Ketua LR Dikti Wilayah 16, yang terhormat Ketua Stisip Pancabakti Palu dan seluruh wakil ketua, ketua-ketua jurusan, dan ketua lembaga,
yang terhormat Ketua Senat Stisip Pancabakti Palu beserta seluruh jajarannya, wisudawan, seluruh sivitas akademika Stisip Pancabakti, tamu undangan yang kami hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini hadir di wisuda sarjana 12 Stisip Pancabakti Palu. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terlebih dahulu saya ingin mulai dengan mengelaborasi bahwa setiap disiplin keilmuan memiliki dua dimensi yang integratif, yang yakni dimensi teoritis dan dimensi pragmatis. Karena dengan integrasi itulah maka disiplin keilmuan menjadi sebuah disiplin yang emansipatoris. Karl Raimund Popper 1998 dan Jürgen Habermas 1909 mensinyalir bahwa sebuah disiplin ilmu yang emansipatoris adalah ilmu yang tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai pragmatis. Pragmatisme ilmu bukan untuk ilmu itu sendiri, melainkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jika dianalisa fenomena yang berkembang dewasa ini dalam konteks merebaknya COVID-19, maka selain ilmu yang berbasis medis, iptek, komunikasi, ternyata salah satu disiplin ilmu yang paling banyak digunakan meskipun tidak disadari adalah kebijakan publik. Bahkan semua unsur pragmatis keilmuan di atas dan yang lainnya niscaya berujung pada kebijakan publik yang pada akhirnya bermuara pada pelayanan publik. Banyak kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi COVID-19 ini, mulai dari kebijakan refocusing anggaran atau pemotongan anggaran baik APBN, APBD, pelaksanaan PSBB, kebijakan BLT dana desa, kebijakan BST dari Kemensos, sampai dengan tindakan vaksinasi. Tetapi justru disitulah letak titik krusialnya, karena pada akhirnya fakta lapangan tidak terbantahkan, yakni sejalan dengan munculnya sejumlah kebijakan untuk mengatasi COVID-19. COVID-19 muncul pula resistensi sebagian masyarakat terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Jika diidentifikasi sejak pandemi COVID-19 merebak hingga saat ini, maka dipastikan sebuah daftar panjang resistensi terhadap kebijakan publik penanganan COVID-19 dapat dibentangkan. Akan tetapi resistensi tersebut telah menjadi domain kognitif publik, maka detailnya sudah kehilangan urgensitas untuk dieksplanasi secara komprehensif. Karena itu perlu dielaborasi adalah aspek-aspek yang paling mendasar dan memiliki dimensi sosial yang luas. Hadirin yang saya hormati, pada fase awal pandemi COVID-19 merebak di negeri ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengeluarkan dan melaksanakan sebuah kebijakan yang dinamakan pembatasan sosial berskala besar. PSBB sebagai sebuah kebijakan berbasis kebutuhan diperkuat sejumlah pandangan konseptual, diharapkan menjadi tameng produktif mencegah persebaran COVID-19 yang semakin masif dan ternyata menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah kebijakan larangan mudik lebaran yang sepenuhnya tidak diamini oleh masyarakat. Demikian pula kebijakan larangan berkerumun secara sosial juga belum mendapat respon positif di tengah masyarakat. Kita berkerumun ini alhamdulillah dapat izin dari Satgas Covid. Hadirin yang saya muliakan, kita dapat mengidentifikasi lebih banyak lagi kontradiksi yang muncul berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik pencegahan COVID-19. Kebijakan teranyar adalah tindakan vaksinasi. Kebijakan vaksinasi pada masyarakat nyatanya tetap menimbulkan resistensi, banyak penolakan. Satu-satunya kebijakan publik yang banyak mendapat respon positif di masyarakat hanya berkaitan dengan advokasi gerakan 3M. Yang pertama memakai masker,
Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Bahkan sekarang ditambahkan menghindari kerumunan. Berdasarkan realitas yang telah dipaparkan, tergambar seolah-olah disiplin kebijakan publik sangat tidak emansipatoris. Karena logis jika kemudian digugat, adakah yang salah dengan kebijakan publik? Ini pula yang saya klaim sebagai dilema dalam kebijakan publik di era pandemi COVID-19. Dilema karena ada resistensi dan afirmasi. Pada satu sisi kebijakan publik dimiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan. Tetapi faktanya output kebijakan publik berupa keputusan untuk memberikan pelayanan publik justru mendapat reaksi resistensi. Beralasan jika kemudian kebijakan publik dieliminir saja karena tampak tidak kontributif di era pandemi COVID-19, mengingat banyaknya kebijakan yang dilematis dan syarat pro kontra. Hadirin yang saya muliakan, sangat disadari bahwa setiap tahun, bahwa 1 tahun terakhir COVID-19 telah menghantui planet bumi ini, tempat manusia hidup dan berketurunan. Pandemi ini membawa dampak signifikan ke dalam tatanan dan perubahan dunia. Menurut Abdullah 2020, bahwa pandemi COVID-19 telah membuat warga masyarakat mengalami trauma dan suasana jiwa terancam dan ketakutan. Trip and fear. Selain aspek traumatik, McKibben dan Fernando 2020 juga menilai bahwa pandemi COVID-19 ini berhasil dengan gemilang memporak-porandakan kehidupan manusia dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan hingga kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak ada dimensi kehidupan manusia yang mampu menghindar dan berkelit dari imbas COVID-19 ini, sebagaimana dinyatakan oleh Muhlisa dan Rita 2020. Pandemi ini telah mengubah struktur dan tatanan kehidupan sosial, bahkan menghancurkan berbagai dimensi kehidupan manusia. Akan tetapi manusia dengan segala kecerdasan dan kompetensi yang dimiliki sebagai pewaris sah spesies Homo sapiens, manusia cerdas atau manusia berpikir, sebagaimana disinyalir oleh Descartes 1990 dalam Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Maka tentu tidak boleh putus asa dan menyerah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kebijakan publik harus tetap eksis, karena kebijakan publik yang berisikan pelayanan bukan saja sebagai amanah yang inherent dalam setiap sistem, struktur, dan power, akan tetapi sekaligus sebagai sebuah refleksi kontinuitas kehidupan publik MC. Kebijakan publik diibaratkan sebagai pelumas yang menggerakkan minimal mengaktifkan persendian mesin. Jika pelumas tidak ada, maka persendian tidak dapat bergerak dan kehidupan tidak dapat dilanjutkan secara efektif dan efisien. Hadirin yang saya muliakan, dalam kondisi apapun, kebijakan publik tidak dapat berhenti, apalagi dihentikan. Menghentikan kebijakan publik sama saja membubarkan sistem dan tatanan struktur kehidupan, dan itu lebih berbahaya daripada pandemi COVID-19. Tidak mengherankan jika kemudian ketika di seluruh bangsa dan negara di dunia ini telah tertatih-tatih menghadapi pandemi COVID-19, maka kebijakan publik tetap berjalan paralel dengan fluktuasi persebaran COVID-19 dan upaya penanggulangannya. Resistensi yang muncul terhadap berbagai kebijakan berkaitan dengan COVID-19 tentu dilatar belakangi berbagai alasan, dan secara sosial fact hal itu lumrah dan normal. Akan tetapi saya percaya secara keilmuan bahwa banyak variabel yang dapat dikaji untuk menganalisa dan memastikan faktor munculnya fenomena kontradiktif tersebut. Namun secara teoritis, dalam perspektif kebijakan publik, akar masalahnya dapat dirunut pada tataran implementasi kebijakan. Dalam perspektif subjektif saya, konteks inilah yang perlu mendapat perhatian
Semua kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mengatasi COVID-19 memiliki dasar empirik dan teoritis yang kuat. Akan tetapi, sering dilupakan bahwa tahap paling krusial dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Hal ini sudah diingatkan oleh Dwi Biyoto 2006 yang menyatakan implementasi kebijakan adalah hal yang berat karena di sini masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep tetapi muncul di lapangan. Demikian pula sinyalnya Minaro 2007. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Namun Wahab 2001 menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang akan sekedar dijadikan impian dan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan tidak lagi bersifat teoritis, melainkan bersifat praktis. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan praktis yang berbeda dengan perumusan kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Implementasi kebijakan memang hanya satu aspek dari keseluruhan pembuatan kebijakan yang oleh William Dunn 2007 dirinci menjadi fase formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan Erdai 2002 menyebutkan ada 6 tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalah kebijakan. Yang kedua adalah agenda setting. Yang ketiga adalah formulasi kebijakan. Yang keempat adalah legitimasi kebijakan. Dan yang kelima adalah implementasi kebijakan. Dan yang keenam adalah evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang berada di tengah di antara seluruh rangkaian proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya pada bagian hari ini saya hanya ingin menegaskan sekaligus merefleksikan pandangan teoritis saya dalam perspektif kebijakan publik bahwa resistensi terhadap kebijakan publik bisa dieliminir antara lain dengan cara merevitalisasi implementasi kebijakan. Setidaknya secara konseptual dengan cara mengedepankan secara konsisten aspek sosialisasi, koordinasi, komunikasi, dan empati. Empati yang kuat yang memuat nilai humanis dalam memberikan layanan dipastikan menjadi variabel non administratif yang dapat memperkuat implementasi kebijakan publik. Tentu banyak aspek lain, tetapi menurut pandangan saya bahwa keempat variabel inilah yang perlu diperhatikan ketika mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan publik, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Semoga kebijakan publik sebagai salah satu disiplin ilmu tetap kontributif dalam menata pranata dan struktur sosial khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Nulas oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Bahwadi MP melalui video conference. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah ala rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Maupini, yang saya hormati Forkopimda, seluruh pejabat legislatif maupun eksekutif di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten dan Kota. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pancabakti Sulawesi Tengah, yang saya hormati Ketua Stisip Pancabakti beserta seluruh anggota senat, para sivitas akademika Stisip Pancabakti serta hadirin sekalian yang berbahagia. Saya Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Bahwadi dengan ini mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda program sarjana Stisip Pancabakti baru pada hari ini tanggal 17 Januari 2021. Sehingga pada hari ini telah kembali menerbitkan sarjana sejumlah 100
Wisnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya membacakan sambutan gubernur pada acara wisuda sarjana ke-19 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Pancabakti Palu, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam dari Bapak Gubernur karena pada saat ini dia tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita karena sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan. Yang saya hormati perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLTP Wilayah 9 Sulawesi, yang berbahagia, teristimewa seluruh wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 16 Januari 2021. Tertanda Ketua STISIP Pancabakti Palu, Dr. Muzakir Tawil, MSI. 1. Wirdayanti, SAP. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Pancabakti Palu pada jenjang pendidikan strata 1. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang saudara capai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Palu, 17 Januari 2021. Ketua STISIP Pancabakti Palu, Dr. Muzakir Tawil, MSI.